Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa usikum wa nafsi bi taqwa qawlahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan kepada kita yang sangat banyak sehingga kita dapat berdiri di siang ini hari ini untuk mendengarkan khutbah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikut serta para penerus jalannya hingga hari ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahmatullah, hendaknya seorang muslim senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik kemampuan, keimanan, kesehatan, dan keuangan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita menunaikan sholat Jumat, dan hendaklah kita berhati-hati agar jangan sampai menjadi orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa idza ta'azzana rabbukum la syakartum la azidakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kalau kamu mengingkari nikmat maka sesungguhnya siksaku sangat pedih. Demikian pula kami wasiatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dalam segala keadaan, dan waktu takwa sebuah kata yang ringan diucapkan akan tetapi tidak mudah untuk diamalkan. Ketahuilah wahai saudariku, saudara-saudariku yang kedua, tak kalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang takwa, maka berkatalah Ubay, "Pernahkah Anda berjalan di suatu tempat yang banyak penduduknya?" Kemudian Umar menjawab, "Tentu." Maka berkatalah Ubay, "Apakah yang Anda lakukan?" Berkatalah Umar, "Saya sangat waspada dan hati-hati agar selamat dari begitu." Lalu Ubay berkata, "Demikianlah takwa itu." Tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 55. Demikian takwa yang diperintahkan oleh Allah dalam kitabnya, yakni agar kita senantiasa waspada dan hati-hati dalam setiap tindakan keseharian kita, dan juga dalam ucapan doa. Oleh karena itu janganlah kita berbuat dan berucap berdasarkan ilmu, kecuali berdasarkan ilmu. Masyarakat muslimin hendaklah kita bersegera mencari bekal guna menuju pertemuan kita dengan Allah, karena kita tidak tahu ajal menyumpul. Dan Allah berfirman, "Ya Alhamdulillah wa tazawwadu," dan berbekal, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Surat Al-Baqarah ayat 107. Ketahuilah wahai saudaraku Allah, manusia setapak demi setapak menjalani tahap kehidupannya dari alam kandungan, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Tahap-tahap tersebut harus dijalani sampai akhirnya kita nanti akan menemui alam akhirat, tempat kita memperhitungkan amalan-amalan yang telah kita lakukan di dunia. Maka tatkala kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang akhwal hari akhir, hendaklah kita menjadi takut
menangislah mata kita dan menjadi dekatlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, akan disebutkan neraka, azab, asyairat dan sebagainya seakan terasa ringan diucapkan oleh lisan-lisan berkata pemahaman tersebut. Nauzubillah min dzalik. Mari kita melihatkan firman Allah dalam surat Al-Haqqah ayat 25 sampai 29. Waman utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitani kanatil qadiyah wa agna anni maliya halaka an sultaya. Adapun orang-orang yang diberikan kepada kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia akan berkata, wahai adapun orang-orang yang diberikan kepada kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kita kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apakah hisab terhadap diriku. Duhai seandainya kematian itu adalah kematian total, hartaku juga sekali-sekali tidak memberi manfaat kepadaku, kekuasaanku pun telah menyatu daripadaku. Quran Surat Al-Haqqah ayat 25 sampai 29. Dalam ayat ini Allah sedikit mengkasih dalam artinya juz 6 halaman 501 menerangkan bahwa ayat tersebut menggambarkan keadaan orang-orang yang sengsara, yaitu manakala diberi catatan amalnya di padang pandangan Allah dari tangan dunia. Ketika itulah dia benar-benar menyesal. Dia mengatakan penuh penyesalan, andai kata saya tidak usah diberi catatan amal ini, tidak usah tahu apakah hisab terhadap saya, tentu akan lebih baik lagi bagi saya. Dan andai kata saya mati terus dan tidak usah hidup kembali. Bagi kaum yang beriman, mengetahui makna yang terkandung dalam ayat tersebut menjadi tergetar hatinya dan akan meneteskan air mata mereka. Terisalah tangis mereka dan keluarlah keringat dingin di tubuh mereka, seakan-akan mereka saat itu sedang merasakan peristiwa yang sangat dahsyat. Maka tumbuhlah rasa takut dan amat mendalam kepada Allah, kemudian berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang celaka seperti di atas. Jamaah sholat Jumat rahmatullah, sesungguhnya manusia itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dan akan dikumpulkan menjadi satu untuk mempertanggungjawabkan diri mereka. Manusia akan dikembalikan secara sempurna tanpa berkurang sedikit pun, dikembalikan dalam keadaan demikian bercampur dan berkumpul antara laki-laki dan perempuan. Dan tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hal itu kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka berkatalah ia, wahai Rasulullah, antara laki-laki dan perempuan sebagian besar mereka melihat kepada sebagian yang lain. Kemudian Rasulullah berkata, perkara pada hari itu lebih keras daripada sekedar sebagian mereka melihat kepada sebagian lainnya. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 1207. Pada hari itu laki-laki tidak akan tertarik kepada wanita dan sebaliknya, sampai seorang itu lari, bapak, ibu, dan anak-anak mereka karena takut terhadap keputusan Allah pada hari itu. Sebagaimana firman Allah, yauma yafiru ma'un min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi kumilihim yauma izin syami'in. Pada ketika hari manusia lari dari saudara-saudaranya dan ibu bapaknya dan istrinya dan anak-anaknya, setiap mereka dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang sangat menyibukkan. Semoga dari kebenaran di atas iman kita selaku hamba Allah bisa semakin tebal dan mendekatkan diri kepadanya. Demikianlah peristiwa yang sangat amat menakutkan yang terjadi di akhirat nanti. Mudah-mudahan menjadikan kita semakin takut kepada Allah, dan semoga kita membuat kita selalu ingat semua perintah Allah dan sebaliknya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril wa nafa'ani bi hadhihi salimin wa musawwi wa bi qawlihi qawlin aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa li syaril mu'minina wal mu'minat muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa astaghfiruhu innahu huwa sami'ul alim wa innahu huwa ghafurur rahim.
muslimin hibullah, dan ini berjumlah ingin kami sampaikan pula bahwasanya pada hari akhir nanti matahari akan didekatkan di atas kepala-kepala sehingga bercucuran keringat mereka, sehingga sebagian mereka akan tenggelam oleh keringat mereka sendiri. Akan tetapi hal itu tergantung dari apa yang telah mereka perbuat di dunia. Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis yang salih nomor 2800 dan hadis nomor Sultan Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, matahari akan didekatkan pada hari kiamat kepada para makhluk sampai jarak matahari di atas kepala mereka hanya 1 mil. Maka manusia mengeluarkan tergantung awan-awan mereka. Di antara mereka ada yang mengeluarkan keringat sampai batas mata kakinya, ada yang sampai lututnya, dan juga sampai pinggangnya, dan ada yang tenggelam oleh keringat mereka. Dan Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan tangan ke mulutnya. Dan seandainya dia bertanya bagaimana itu bisa terjadi sedangkan mereka berada pada tempat yang satu, maka Syekh Al-Unaimi menjawab pertanyaan tersebut sebagai berikut. Ada sebuah kaidah yang hendaknya kita berpegang pada kaidah itu, yaitu bahwa perkara gaib wajib itu kita untuk mengenainya, membenarkan tanpa menanyakan bagaimana, karena perkara tersebut berada di luar jangkauan akal kita dan tidak mampu mengetahui dan menggambarkannya. Demikianlah sebagian peristiwa di hari akhir dan sebanyak lagi peristiwa yang akan menegakkan hati-hati orang mukmin dan menjadikan mereka semakin takut kepada Allah. Ibadallah innallaha amartum bil amri dan fi nafsi wa sani ma'ikatul musabihati bil husni wa surakum ayyuhal mu'minuna min jannati wa insi faqala qawlan kaliman inna wa qawlakum yus'aluna an-nabiyya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ala salli wa sallim wa barik ala Muhammad Rasulullah Muhammad wa ali Muhammad wa fa'al syahidin bi Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa an-Asyaril wali wa syaril ajmain wa tabi'na wa tabi'na wa man tabi'um bi ihsan ila yaumin wa lainahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.